Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azghilli zalimin fi zalimin warizna min bainihi salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta ya Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya abu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, saya utamakan dan saya depankan mendoakan kalian, semoga kalian selalu subscriber, khususnya yang sudah menjadi member, pastinya saya mendoakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian selalu dimurahkan rezekinya yang melimpah maupun kesehatan secara nyata lahir maupun batin. Dalam negeri, luar negeri, saya mendoakan semoga kalian selalu dalam ridhonya Allah, terhubungnya dalam atas nikmatnya Allah berikan. Rasa syukur dan mensyukuri, itulah yang selama ini kita terapkan, kita jalankan dengan sifat-sifat ulas asih dan kasih sayang tertanamkan kepada diri kalian. Mudah-mudahan pada live pada sore hari ini mungkin kalian menyimak, melihat saya ada di lokasi ya tempat biasa Ciraden, karena Ciraden selalu didatangi utusan-utusan bos preman dan raja preman yang begitu dahsyatnya, bahkan pengen menghabisi, melenyapkan Ciraden. Dengan lillahi ta'ala Ciraden hadapi dengan penuh lapang dada, dengan ketenangan. Semuanya itu Ciraden pasrahkan kepada Sang Ilahi. Mudah-mudahan proses demi proses, perjalanan demi perjalanan Ciraden hadapi, inilah yang namanya tantangan. Inilah suatu perjuangan. Inilah yang namanya dikatakan suatu perjalanan. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, teman-teman, subscriber khususnya, yang sudah mendukung, yang sudah mengikuti di mana Ciraden tayang di channel YouTube Ciraden, sehingga kalian selalu menyupport, like, share, dan komen. Jujur sejujurnya, tanpa kalian, dengan segala interaksi dan kekuatan, tak mungkin segala sesuatu itu akan terwujud dengan nyata. Tanpa ada sambutan, tanpa ada sentuhan, dengan adanya jerit tangis yang ada di dalam. Makanya sahabat-sahabat, nggak perlu kita mencari jauh-jauh, sedangkan dia tidak jauh. Nggak perlu kalian mengetahui yang lebih
perjalanannya membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi bagaimana caranya? Assalamualaikum. Wastaghfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Prabu, Kenapa kau terkejut? tumben, Kaget? tumben lah. Tumben. Iya tuh. Prabu. Iya, Prabu ini. Kenapa emang kau? Oh, Prabu datang lagi. Astagfirullahaladzim. Apa kau datang ke sini, Prabu? Saya baru sedikit, baru 1 menit, 2 menit, 3 menit lah. Saya kesini, kedatangan saya kesini. Saya Saya ingin mengajak kau. Apa itu? Apa itu, Prabu? Ajak kau kerjasama saja. Kerjasama. Ya, Kerjasama dalam hal apa? Dalam urusan apa ini? ya. Aku lihat kau sering promosi. Oh iya, betul. Ya, Kenapa? itulah yang akan saya ajak kerjasama. Betul. Biar saya ikut mempromosikan barang-barangmu ini. Oh begitu. Seperti madu, serbuk, segala macam ini. Mm-mm. Daripada saya kerja tidak karuan. Ya. Itu pun kalau kau mengizinkan dan kalau kau menghendaki. Kalau tidak, terserah kau maunya apa. Mimpi apa kau datang ke sini sehingga kau terbuka, tersilat, punya niat, sehingga sekonyong-konyongnya kau mengatakan seperti itu, Prabu? Saya tidak bermimpi. Terus Ya. dengan kau maksudnya kerjasama, membantu dalam urusan, dalam hal urusan ini, apa urusannya dengan saya? Saya sebenarnya sudah bosan bekerja begini. Sudah bosan. Iya. Ya sadarlah kalau kau bosan, tobat. Justru itulah saya sadar sekarang. Ingin membantu kau mempromosikan barang-barang atau madu, ya. Madu ajaib tersebut. Madu ajaib si Raden, ya. Kau ini kalau secara dalam firasat saya rasakan gelagat-gelagatnya memang nggak benar. Mungkin sahabat-sahabat bisa menilai ya. Apa yang disampaikan dia seolah-olah itu tipu muslihat. Karena apa? Kebusukan selama ini yang dilakukan sama Prabu, kelicikannya, betapa bulusnya dia, segala macam cara yang dilakukan. Ya nggak mungkin lah saya akan percaya begitu saja, Prabu. Saya nggak percaya, Prabu. Kau tidak percaya? Iya. Dari dahulu kau memang tidak percaya dengan Prabu, tapi Prabu ingin mempromosikan barang-barang kau yang akan kau jual. Ya, kalau kau tidak salah jalan ya mungkin bagus. Tapi takutnya ada oknum-oknum yang seperti ini yang saya takutkan ya, sahabat ya. Nanti dia mengaku-ngaku nanti menjualkan barang produk-produk daripada Ciraden, tahu-tahu dia mengatasnamakan Ciraden, akhirnya dia menyalahgunakan. Itu yang saya takutkan. Iya, bukan saya nggak menyuruh. Iya. Karena kalau saya sih bebas-bebas saja. Siapapun, moga apapun, dalih apapun yang namanya mengais rezeki, mencari rezeki, ya monggo-monggo saja. Tidak begitu, Cik Raden. Kalau Prabu, ya, kalau mempromosikan barang-barang kau, ya, itu ikhlas, rela, benar-benar, ya. Benar. Itu ucapanmu saja, ya. Ucapanmu begitu tidak bertulang, lidahmu mengucapkan seperti itu, menggema yang saya dengarkan, tapi belum tentu dengan pelaksanaannya. Ya. Kalau kau tidak percaya, saya mempromosikannya. Ya. Maaf, 1000 maaf Prabu ya. Saya nggak mau bahasanya nggak jauh bedanya apa yang disampaikan sama Bang Giri Lampung, mengatasnamakan bahasanya nama Bang Giri Lampung, mengatasnamakan atas namanya bahasanya Cik Raden, tapi secara oknum yang model-model seperti ini, itulah yang kami takutkan.
Ya, saya yakin karena sahabat-sahabat sudah tahu, sudah mendengar betapa perjalanan demi perjalanan yang kami lakukan, yang saya lakukan. Begitu perjuangan demi perjuangan. Dengan adanya kalian melihat secara jelas dan nyata. Hal-hal seperti ini yang perlu saya tangkis. Perlu saya jaga, perlu saya luruskan. Karena kenapa? Banyak sekali Cik Raden mengalami, menolongi ketika oknum-oknum seperti Prabu ini pesan madu tapi madunya sudah dikirim, uangnya sudah dikirim, ditransfer bukan atas nama Cik Raden, tapi kenyataannya barang itu tidak dikirim-kirim. Banyak sekali ya oknum-oknum seperti itu. Jadi hati-hati, saya nggak mungkin percaya dengan ucapanmu Prabu. Ya, nanti kau promosikan seperti ini, kau menjualkan nama saya ketika barang itu seolah-olah itu milik mengatasnamakan Cik Raden, tapi barang itu tidak kau kirimkan. Menangislah orang itu, menjeritlah orang itu, mengeluhlah orang itu. Banyak sekali yang saya temukan, saya telepon, tapi dengan lapang dada. Itulah yang namanya persaudaraan, itulah namanya perjalanan. Cik Raden pun dengan sangat rendah hati. Cik Raden. Iya. Kalau Prabu sudah ingin mempromosikan barang-barang kau tersebut, Prabu memang sudah rela ikhlas, ya, ingin bergabung dengan kau, Cik Raden. Aduh, Prabu, selama ini tipu muslihatmu luar biasa. Kelicikanmu sangat-sangat saya akui. Saya tidak terpengaruh atas apa yang kau ucapkan Prabu. Saya mendingan maafnya ngomong langsung, menerima jelas nyata itu pesanan dari subscriber Cik Raden. Baik pun sudah bergabung sama Cik Raden, boleh dikatakan itu grup member. Tak mungkin Cik Raden akan berikan. Karena kenapa? Cik Raden sudah banyak sekali mengatasnamakan, menjual nama, ya, seolah-olah dia spiritual, seolah-olah dia orang hebat, seolah-olah dia orang bisa. Jujur, sejujurnya saya buka sahabat ya, banyak sekali kejadian-kejadian ketika bahasanya antara interaksi dan komunikasi, ketika kalian melihat dengan apa yang selama ini yang terjadi, betapa hancurnya, betapa malunya ketika aib seseorang tidak berdosa dijual-jual di atas nama-namakan. Banyak sekali, ada yang 30 juta, ada 40 juta, ada 29 juta, ada 20 juta membeli produk katanya atas nama baik Cik Raden, tapi kenyataannya uang diambil, barang tidak dikirimkan. Jangan-jangan kau seperti itu Prabu? Kalau Prabu, Cik Raden, tidak akan seperti itu, Cik Raden. Ya. Iya. Prabu rela ikhlas membantu kau. Cuma Prabu kan hanya minta bagi dua lah dengan Prabu gitu. Iya. Bagi dua. Iya. Jadi kalau bagi dua seperti itu maksudnya dalam hal urusan apa? Ya dalam urusan kau sekarang menjual madu, ya. Betul. Nah, dia mendapat 1 juta, ya bagi dua dengan Prabu. Prabu 500, kau 500, ya Raden. Gitu. Begitu, iya. Yang mendingan sahabat langsung ke saya lah, sudah jelas. Madu sudah jelas milik saya, kepribadian saya, sudah tahu khasiatnya. Nggak mungkin dong pesan sama kau. Hei, si Raden. Mereka itu tidak percaya dengan saya, kan percaya dengan kau. Jadi atas nama kau, si Raden. Iya. Saya nggak mau ya. Jujur sahabat ya. Saya nggak mau yang namanya di atas namakan atau jual-jual nama saya. Walaupun saya bukan mengakui di situ saya bukan orang hebat. Orang punya kemampuan, tapi di situ secara nyata banyak sekali yang saya rasakan, bahkan via telepon subscriber khususnya luar negeri, dalam negeri, secara nyata itu pun suatu keajaiban yang saya rasakan.
bukan faktor daripada saya bahasanya sakti, tapi disitulah faktor daripada Allah mengabulkan daripada hajat, sehingga tadi apa yang dirasakan sama dia Allah kabulkan, sehingga keajaiban itu muncul secara nyata. Yang tadi tidak bisa jalan, tadi tidak bisa sesak napas, bisa longgar napasnya, tadinya nggak bisa bahasanya bergerak, akhirnya bisa bergerak, tadi tidak bisa melangkah, akhirnya bisa melangkah, tadi yang nggak bisa usaha, akhirnya bisa melangkah, bisa mengusaha, tadi ya gelap, akhirnya terang. Kenapa? Karena hakul yakin di situ Allah sudah menjelaskan, sudah menerangkan secara nyata. Makanya kalau kalian pahami, jangan terpaku dengan suatu prinsip, dengan patokan seseorang kepada manusia. Tapi manusia itu adalah landasan, cerminan, suatu titipan secara nyata Allah berikan, suatu pandangan yang secara nyata kita melihat, memahami, mengerti dengan sedikit banyaknya perjalanan demi perjalanan yang dia lakukan. Itulah ada sebab dan akibat. Ya begini nih Ciraden, Apanya? sementara waktu saya kan akan membantu kau mempromosikannya. Ya, kalau saya nggak mau, kenapa? Hah? Kenapa kau? Kau mau maksa saya? Kau itu busuk Prabu, kau itu jahat Prabu, kau itu licik Prabu. Berarti kau tidak mau merubah sikap dan ini tingkah laku Prabu? Iya, saya tidak akan bisa merubah yang namanya nasib kau Prabu. Saya tidak bisa yang namanya segala sesuatu akan membentuk wujud nyata yang kau rasakan, kau inginkan, apa yang kau cita-citakan selama ini. Tapi segala sesuatu itu kau bisa merubahnya dengan dirimu sendiri. Justru itu Ciraden, saya akan berubah dengan diri saya sendiri Ciraden. Ya, makanya saya ingin membantu kau untuk mempromosikan madu-madu tersebut. Tapi kau tipu muslihat sama saya, sudah kelihatan sama saya. Iya. Terserah kau itu. Kau mau percaya dengan Prabu atau tidak? Ya. Jelas saya tidak percaya sahabat ya. Nanti kenapa? Ini ada garam asma, ini ada sari sebuk sakti, ini ada madu hitam, ini ada madu kuning, ya. Ini ada minyak melati keraton, ini ada minyak pemikat. Nah, jadi daripada madu hitam, madu kuning, sari serbuk, garam asma, minyak melati keraton, kalau kita nilaikan 100.000 satunya, berarti itu 5 produk 500.000. Mungkin bisa saja luar daripada Ciraden nanti dia seperti itu. Tapi kalau Ciraden ketika namanya